sudah bukan sesuatu yang susah untuk kita lihat. Di mana-mana manusia mengejar apa yang sebetulnya akan dia tinggalkan. Dan ujungnya adalah penyesalan. Ketika seorang ayah ataupun suami terbaring di rumah sakit dan sudah mendekati azal, dia biasanya memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dan salah satu nasihat yang disampaikan biasanya adalah akan kegagalan-kegagalannya. Misalnya penyakitnya yang disebabkan oleh karena dia suka minum minuman keras, atau penyakitnya yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak baik. Maka itu yang dinasihatkan kepada anak-anaknya. Alkitab pun demikian, saudaraku. Paulus menasihati Timotius tentang manusia pada akhir zaman. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saya cukup mengutip ayat yang keempat. Beberapa ciri manusia di akhir zaman dikatakan suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dua sifat yang saya ingin sampaikan adalah tidak berpikir panjang, sehingga lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita mengenal kisah tentang Yudas Iskariot. Dicatat di dalam Matius 27 ayat 1 sampai dengan 5. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Sampai di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat di sini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengenaskan. Mengapa? Ya, Yudas Iskariot, sang bendahara itu, memang terobsesi sekali dengan uang, dengan harta. Bahkan Yesus disindirnya. Ketika Yesus diminyaki oleh Maria, maka dia berkata, mengapa dilakukan itu? Itu adalah pemborosan. Dan ditegur Yesus dia dengan berkata, orang susah akan selalu ada bersamamu. Karena Yudas Iskariot berkata, ayo kita berikan saja uangnya kepada orang-orang miskin. Padahal maunya dia adalah uangnya untuk dia. Demikian dia terobsesi untuk mengejar, menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Allah. Menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Yesus. Dan dia tidak berpikir panjang. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia menjual Yesus. Dia menjualnya. Dia tidak berpikir panjang. Sampai akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Dari apa yang kita baca tadi, ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Yang pertama, saat saudara lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, yaitu dengan mengejar segala keinginan duniawi ini, akan ada sebuah titik ataupun ujungnya, yaitu penyesalan. Seperti Yudas Iskariot, akan terjadi sebuah penyesalan. Itu yang pertama, saudaraku. Dan sayang sekali ketika penyesalan itu datang, sering sekali seperti kata pepatah, nasi sudah jadi bubur. Sering sekali kita memang memiliki kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi akan ada waktunya tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Dan yang kedua, saudaraku, dikatakan bahwa Yudas merasa bersalah,
Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Uang 30 perak itu yang dia cari tadi. Tadinya dia merasa uang 30 perak itu luar biasa. Boleh saja Yudas orang yang paling kaya di antara para murid-murid. Boleh saja. Tapi akan tiba waktunya ketika dia melihat kebenaran. Ketika dia melihat ada hal yang lebih penting daripada uang 30 perak. Maka yang kedua, kita akan merasa semua capaian kita menjadi tidak bernilai. Sama seperti Yudas melihat uang 30 perak itu tidak ada nilainya. Kita akan sampai ke situ. Orang yang sudah terbaring di rumah sakit, dia berkata, "Nggak ada semua gunanya harta itu, nakku, kalau engkau mencarinya dengan cara yang berlebihan. Engkau bekerja terlalu keras, engkau mengorbankan rumah tangga." Ketika suami istri sudah buyar, anak-anak sudah kena narkoba karena suami dan istri tidak berkomunikasi dengan baik. Akhirnya komentarnya apa? "Aku salah mencari. Semuanya menjadi tidak ada arti. Apa gunanya pangkat jabatanku? Apa gunanya banyak depositoku? Keluargaku berantakan. Anakku di penjara. Anakku direhabilitasi." Semua yang tadi kebanggaan-kebanggaan menjadi tidak berarti sama sekali. Akan tiba kita pada titik itu kalau kita lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti apa kata Tuhan. Dan yang ketiga yang paling bahaya. Ayat yang keempat, "Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yang ketiga, putus asa. Putus asa. Ketika kita menemukan mana sebetulnya yang penting, bagian apa sebetulnya yang benar, apa sebetulnya yang pantas untuk kita perjuangkan dan kita kejar, dan kita menyadari bahwa yang selama ini kita cari salah, saat itulah kita tidak lagi menemukan jalan untuk memperbaikinya. Maka di situ kita putus asa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Markus 8 ayat 36 berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya?" Mari dengar baik-baik. Hei manusia akhir zaman, mereka suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mari kita waspada. Cari yang paling utama, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan memberkati.